bersama-sama Bapak Ibu kita menyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari bersama-sama kita katakan dari awal. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari berseru, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Agnes Trivena. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, mari kita akan berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, yang selalu baru kami rasakan dalam hidup kami. Di tengah keadaan yang tidak baik pun Tuhan tetap bersama dengan kami. Dan kami sangat percaya ke depan kuasa Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu akan terus bersama dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah buat kami saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, kekuatan dan kemenangan-Mu akan mengalir dalam setiap hidup kami. Untuk seluruh sidang jemaat-Mu, untuk kami yang menyampaikan firman-Mu, kami percaya kemenangan Kau berikan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Shalom kepada seluruh jemaat Tuhan
di gereja Betani Sangkakala, saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera dari Allah melimpah mengalir dan tidak pernah habisnya dalam setiap hidup kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini dalam keadaan yang tidak baik seperti hari-hari ini. Kami pikir bahwa corona sudah mulai melandai, tetapi beberapa minggu terakhir ini COVID melonjak lagi begitu pesat di Indonesia. Tapi kita tetap percaya orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan tetap menyertai hidupnya, memberi kuasa, memberikan kemenangan, dan memberi rahmat yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi ini, bahwa rahmat dan kasih setia Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kita. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Penulis Ratapan, yaitu Nabi Yeremia, berkata bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, tidak pernah habis rahmatnya, bahkan selalu baru dalam hidup kita. Saya akan mencoba membacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Jawa. Demikian bunyi firman Tuhan. Yokui yen sie pangeran lan kawelasane mesti ora bakal mandek, tansah seger lan ganti kumanti saben esuk, kena dipastekake koyok pletheke srengenge. Wah, saudara, dalam bahasa Jawa ada sesuatu yang lebih pas ketika saya membacanya. Seperti pletheke srengenge, seperti matahari yang terbit setiap saat. Seperti itu firman Allah berkata, kasih setia dan rahmatnya tansah seger lan ganti gumanti saben esok. Jadi firman, kebenaran, kekuatan, kasih setia dan rahmat yang diberikan kepada kita itu selalu baru, tidak pernah basi. Tapi kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bersama bagaimana Tuhan kita yang dahsyat mampu memberikan rahmatnya itu selalu baru setiap pagi, selalu segar dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita melihat rahasianya. Kita akan membaca yang pertama di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yang pertama, rahasia bagaimana caranya kita mendapatkan kasih setia rahmat Tuhan yang selalu baru, seger gumanti saben esuk. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai bagian yang terpenting di dalam hidup kita. Saudara, saya tahu dalam hidup kita masing-masing ada banyak orang yang mengisinya. Ada banyak orang yang jadi bagian dalam hidup kita. Baik itu pasangan hidup kita, suami atau istri, anak-anak, cucu, atau banyak orang lain yang menjadi bagian dalam hidup ini, yang selalu kita ingat, yang selalu kita rindukan, yang kita tidak ingin jauh dari mereka. Tapi Ratapan mengajarkan, ketika kita ingin kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita, jadikan dia menjadi bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita. Suami, istri, anak-anak kadang meninggalkan kita, kadang membuat kita kecewa, orang lain membuat hati kita sakit. Tetapi ketika Kristus yang menjadi bagian terpenting di dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan janji Allah bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah ada habisnya dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari belakangan ini kita melihat, wah,
Covid begitu menakutkan. Mungkin sudah membuat banyak usaha menjadi kolaps. Banyak sekali orang-orang yang hidup dalam kesusahan, semakin susah dan semakin susah. Tetapi percayalah, kalau Yesus jadi bagian dalam hidupmu, orang yang jadi bagian dalam hidup kita penting, tentunya kita tidak mau tinggalkan. Kita ingin selalu dekat. Ketika kita ingin dekat terus dengan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan Dia, ketika dimanapun kita berada, Tuhan ada dalam hidup kita. Di situ kita akan melihat kasih setia dan rahmat-Nya itu tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Daud berkata, sekalipun tubuhku, dagingku itu habis lenyap, tapi Tuhan tetap menjadi bagian hidupku selama-lamanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku ya Allah. Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Mari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berkata dalam hidup ini dan kita menghidupi ayat ini. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, mungkin hari ini jiwa kita, raga kita sudah menjadi lemah karena banyak kondisi yang terjadi seperti hari-hari ini. Tapi biar kita berkata, Engkaulah tetap kekuatanku ya Allah. Engkau segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Dan kita berkata dengan keberanian iman kita, Engkau bagian dalam hidupku Tuhan selama-lamanya. Keadaan seperti apapun, ada orang boleh meninggalkan kita, tapi biar Tuhan tetap jadi bagian dalam hidup kita selama-lamanya. Luar biasa. Pemazmur juga berkata dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-57. Firman Allah berkata demikian, bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Pemazmur sadar kalau bagian hidupnya itu adalah Tuhan, maka dia akan melakukan firman Allah dari sehari ke sehari. Mungkin dalam kondisi Covid sudah 1 tahun lebih, kita tidak bisa beribadah secara tatap muka. Kita tidak bisa menyapa satu dengan yang lain secara langsung. Kita nggak bisa melihat pendeta khotbah secara langsung di depan kita. Mungkin hanya lewat handphone, lewat laptop saudara, lewat apapun yang bisa kau dengarkan. Mungkin hanya lewat suara. Tetapi ingatlah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita selalu berpegang kepada firman-firman yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Orang yang menjadikan Tuhan bagian di dalam hidupnya, maka dia akan setia melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kondisi hari-hari ini di mana kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain membuat iman kita menjadi lemah, membuat kerinduan kita untuk melakukan firman Tuhan menjadi semakin hari semakin berkurang. Tapi mari kita berkata, Engkau bagian dalam hidupku, karena Tuhan bagian dalam hidup kita. Firman-Nya, perkataannya juga bagian di dalam hidup kita. Ketika engkau dengar firman Tuhan pada hari ini, maka percayalah, aku mau belajar lakukan itu, dan aku akan merasakan kebaikan kasih setia Tuhan tidak ada habis-habisnya dalam setiap hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Biar Dia jadi bagian dalam hidup saya dan hidup saudara sampai selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kita membaca di dalam kitab Ratapan tadi, pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Rahasia kedua, bagaimana kita menerima kasih rahmat Tuhan yang tidak pernah habisnya, yang di dalam terjemahan Jawa tadi dikatakan pasti seperti pletek srengenge. Maka yang kedua adalah berharaplah
kepada Tuhan. Yang pertama, jadikan Dia menjadi bagian terpenting di dalam hidup kita. Dan yang kedua, berharaplah kepada Tuhan. Firman yang kita baca tadi berkata, adalah baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, siapa yang kita harapkan sekarang? Manusia. Mereka bisa mengecewakan kita. Harta benda, semua bisa habis. Kehebatan, kedudukan, tidak ada apa-apanya. Yang hanya bisa kita harapkan hanya Yesus saja. Hanya Tuhan saja yang kasih setia dan rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kita. Dalam kitab Mazmur pasal 38 ayat yang ke-15, firman Allah berkata demikian. Mazmur 38 ayat 15. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab aku ya Tuhan Allahku. Sudah dikasih oleh Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Mazmur berkata, Dia akan menjawab ketika kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mungkin hari ini ketika saudara mendengarkan firman ini, ada banyak tantangan hidupmu, ada banyak beban yang sedang kau pikul dalam dirimu. Tapi pagi ini firman Allah berkata, berharaplah kepada Tuhan. Dan orang yang berharap sungguh-sungguh kepada Allah, firman Allah berkata, Tuhan akan menjawabnya. Sudah dikasih oleh Tuhan, kondisi seperti hari-hari ini tidak ada yang bisa kita pegang, tidak ada yang bisa kita harapkan. Orang-orang di sekeliling kita, kalau kita lihat, mungkin mereka punya harta benda, mereka punya kepintaran, tapi ketika keadaan seperti hari ini, semua tidak ada artinya. Berapa banyak, apakah COVID-19 melihat kalau orang pintar, orang hebat, orang kaya, mereka tidak mau datang? Oh tidak, saudara. Yang namanya terpapar oleh COVID itu dari segala macam lapisan masyarakat dan golongan. Tapi pagi ini, mari berharap penuh kepada Yesus, sumber kekuatan kita, yang akan menutup bungkus kita dengan kuat kuasa darahnya yang ajaib. Ketika kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Orang berkata, kita tidak tahu sampai kapan keadaan semua hancur, tetapi kemenangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup ini. Selalu baru ada kuasa kekuatan yang Tuhan berikan. Berharap kepada Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Kuasa Tuhan akan nyata atas setiap kehidupan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Perhatikan, orang yang berharap kepada Tuhan, di dalam hatinya puji-pujian akan selalu keluar. Daud berkata, aku menambah puji-pujian kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang menaruh harap kepada Allah, untuk kau terima kuasa Tuhan yang tidak pernah ada habisnya. Biarlah di setiap saat, apapun yang kita lakukan, puji-pujian terus kita tambah. COVID boleh bertambah, tapi pujian harus bertambah dalam hidup kita. Mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, akan memberikan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Jangan pernah takut, berharap kepada Allah. Tambahkan pujian setiap hari di dalam hidupmu, untuk kau melihat kebaikan Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini sulit untuk memuji Tuhan. Kita bilang semua serba menyulitkan. Tetapi ketika kita menambah puji-pujian, kita akan melihat bagaimana kasih setia Tuhan semakin baru kita rasakan. Pemazmur berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, dan dia merasakan kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Sudahkah engkau suka memuji-muji Tuhan? Bertambah pujian hari-hari ini? Atau kita tidak pernah lagi memuji Tuhan? Sudah tidak ke gereja, tidak ada persekutuan doa, jadi tidak perlu memuji Tuhan. Salah. Tapi orang yang menaruh harap kepada Tuhan,
dia akan terus memuji Tuhan. Mari sekarang, mau saudara di rumah, mau engkau di perjalanan, dimanapun kau berada, pujilah Tuhan, karena engkau menaruh harap penuh kepada Allah. Dia Allah yang bisa kita harapkan, dan Dia Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Berharaplah kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, Dia memberi segala sesuatu untuk dinikmati oleh hidup kita. Ada banyak orang menumpuk kekayaan, menyimpan kekayaan, tapi dia tidak bisa menikmati di dalam hidupnya. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, tidak berharap kepada kekayaannya sendiri, tidak berharap kepada sesuatu yang di dunia, Allah memberikan berkat. Dan firman Allah tadi berkata, engkau akan menikmati di dalam hidupmu. Jadi mari, kalau saudara ingin menikmati kemurahan Tuhan, kasih setia Allah yang tidak pernah ada habis-habisnya, dalam keadaan yang sukar seperti hari ini, berharap saja kepada Tuhan. Dia yang tidak pernah mengecewakan kita, dan Dia memberikan berkat buat kita untuk kita nikmati dalam setiap hidup kita. Sekarang yang ketiga, kita lihat bagaimana rahasia kita merasakan kasih Allah yang gak pernah habis dan selalu baru dalam hidup kita. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang ketiga, setia dalam menantikan Tuhan. Saudara, memang menanti itu sepertinya sesuatu yang tidak gampang, sesuatu yang cukup membosankan. Tetapi firman Allah berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mari setia, nantikan pertolongan Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada pergumulan kita yang belum dijawab, tetaplah setia, tetaplah nantikan Dia sampai kemuliaan, kemurahan Tuhan itu terjadi dalam setiap hidup kita dengan sempurna. Titus pasal 2 ayat yang ke-13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, menantikan pengharapan Tuhan harus dengan penuh kebahagiaan. Ingat ya Bapak Ibu, jangan kita berkata aku menanti janji Tuhan, tapi kita bersungut-sungut, wajah kita ditekuk, kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang beriman, orang yang menantikan pengharapan Tuhan, firman Tuhan berkata, dia akan menantikan pengharapan dengan penuh kebahagiaan. Jadi mari kita berbahagia hari ini, karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, ya. Jadi mari menanti dengan setia, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Kepujian ini, nantikan Tuhan berkarya sampai semua menjadi indah pada waktunya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5, firman Allah berkata, yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Firman Allah berkata, orang yang menantikan Tuhan akan dipelihara di dalam kekuatan Allah. Jadi ketika kita menanti, kita bukan menanti sesuatu yang sia-sia, menanti dalam kebahagiaan, menantikan Tuhan juga, tetapi dengan pemeliharaan oleh kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Allah memelihara kita. Tengah-tengah masa sukar, saudara takut dengan COVID hari ini? Kalau kita menanti setia kepada Allah, Dia akan memelihara kita dengan kekuatannya sendiri. Bukan kekuatan kita sebagai manusia, tapi kekuatan yang Allah punya yang lebih dari segala-galanya, yang menguasai langit dan bumi.
akan memelihara setiap kehidupan kita. Dan firman Allah berkata dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Allah berjanji dalam Yesaya tadi, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan lama saudara sudah habis, dia akan memberikan kekuatan baru dalam hidupmu. Dan janji Allah, setiap pagi selalu baru. Saben esok mesti seger, ganti gumanti, tidak pernah ada habisnya. Itu kasih setia yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. The endless grace, kemurahan yang tidak pernah tamat, selalu baru. Hari ini biar Yesus jadi bagian dalam hidup kita, biar dia menjadi pengharapan kita, dan biar kita menjadi orang yang setia menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Dan percayalah, firman Tuhan yang kita baca tadi, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami hari ini. Untuk kami hanya membuat Engkau menjadi bagian terpenting dalam hidup kami. Untuk kami menjadi orang yang menaruh harap hanya kepadamu, bukan kepada dunia, bukan kepada kekayaan dan kehebatan kami, tapi berharap kepada kuasa Tuhan, kasih setia-Mu dan tangan-Mu yang dahsyat. Dan ajar kami menjadi anak-Mu yang duduk diam menanti dengan sabar semua penggenapan janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya hidup kami akan terpelihara di dalam kekuatan Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu di Betani Sangkakala, Ibu Gembala, baik suami dan seluruh keluarganya, semua para pelayan Tuhan dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang dahsyat. Semua diberkati, semua mengalami kemenangan, dan semua merasakan kasih setia yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berkarya, menyertai kami, memberikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin.